Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masalah hitung-hitungan ekonomi. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Kerabat, zal kurba itu sing duwe dzil qarabah, yang punya unsur kedekatan. Unsur kedekatan itu ngendikane Nabi itu ada 3 kelompok yang ada unsur kedekatan. Itu ada di hadis sahih. Ada orang yang sampai punya 3 unsur kedekatan. Misalnya secara genetik itu kerabat, misalnya saudara atau keponakan. Sudah secara genetik kerabat, ditambah dia juga kerabat atas nama agama, agamanya juga sama, Islam. Sudah gitu ditambah faktor geografis, memang secara fisik, secara geografis dia juga dekat. Misalnya sampai urip tetangganan adik atau kakak, agamanya sama, unsur genetiknya juga sama, dia secara fisik juga tetangga kita. Itu namanya punya 3 hak, salah satu hukukin ngendikane. Itu prioritas karena dia berhak mendapat segalanya karena dekat, punya unsur 3. Ada yang hanya punya unsur 2, misalnya dia dekat karena fisik tetangga kita tapi tidak ada hubungan darah, tapi ada hubungan satu Islam, satu agama. Terus nomor 3, orang kafir yang tetangga kita, itu dia hanya punya hak satu kebaikan karena dia tetangga kita maka berhak mendapat kebaikan. Terus ngendikane Nabi, ketika kerabat ini dirawat oleh yang wajib dan tidak ada tafsir, maka menjadi berkah. Kalau bolak-balik matur yang ngaji teng budi-budi, teng Jogja, teng budi-budi. Allah itu Rahman ya. Ini kita pakai teori ilmu tasawuf, pakai teori modern sama. Ya. Allah itu Rahman, tidak mungkin lah. Ada orang kok sampai miskin taruhannya tidak makan tuh harusnya tidak mungkin. Nah, kenapa banyak di kampung-kampung di mana-mana di mana orang tua renta nganti ra duwe duit blas, nganti ra duwe beras blas. Nanti apa mangan kange? Itu menurut teori agama itu harusnya tidak mungkin. Karena manusia itu ditakdir mesti punya kerabat, punya keluarga. Andai kan tiap keluarga itu melakukan kewajiban minimal yaitu kebutuhan makan misalnya, kewajiban apa? Minimal. Tentu harusnya tidak ada orang yang miskin sampai taruhannya tidak mah. Wong nek wis tuwek mangane sepiro? Mbok kei beras 10 kilo mbek dhuwit 1.000 saulan wis cukup. Karena orang wis tuwek mangane rantek akeh. Ora kok mangane manol sing 2 piring napa? Entek. Kudune ora ana wong tuwa sing taruhane sampai tidak makan. Kalau ada kejadian begitu berarti faktornya tidak mengindahkan syariat. Itu orang-orang yang kaya di situ yang mestinya berkewajiban atas nama kerabat. Atas nama kerabat nggih. Ini catat ya. Atas nama kerabat. Itu yang wajib ngurus. Nah, tapi zaman akhir itu orang kan pakai teori modern. Makanya kula nu rapati setuju mbek teori negara nggih. Bahwa yang kaya itu ngrumat yang miskin. Sebetulnya harus ditambahi yang kaya dan ada unsur kerabat. Lo bolak-balik debat ya. Misalnya ngeten. Saya kaya, punya uang 1 miliar misalnya. Punya orang tua, punya keponakan. Tentu kewajiban agama saya hanya wajib saya sama orang tua sama keponakan saya. Bahwa di situ ada tetangga yang miskin nggak makan. Saya kalau tahu itu wajib menyumbang dia. Tapi sebetulnya dari awal kewajibannya orang itu saat tidak makan adalah sama anaknya atau sama saudara kandungnya. Artinya yang paling disalahkan secara syariat saat orang tidak makan tentu anaknya kandung atau saudaranya kandung. Seperti aturan dalam ahakul aulia bitaswid. Dengan aturan begitu harusnya tidak ada orang sampai tidak makan karena kewajiban-kewajiban aini, kewajiban fardu ain itu sudah ditanggung oleh keluarga yang ada unsur kerabat. Makanya Quran berkali-kali yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kerabat itu diulang-ulang. Karena kalau kewajiban kerabat ini hilang, maka yang ada hanya kedengkian sosial. Kedengkian sosial artinya ngeten, misalnya sampean ditakdir tanggane SBY atau tanggane Gus Dur atau tanggane Yusuf Kala. Sawane angger wong ramangane saleh SBY, saleh Yusuf Kala.
Anak ngono wong Jakarta rak mari dosane SBY Yusuf kalah. Wong Ramangan paling akeh teng Jakarta, mboten teng Bojonegoro, teng pundi? Lah Temangsang ngisor tol. Ngisor tol sering digusur mek Satpol PP. Padahal dhuwure tol sing liwat Pak SBY Yusuf kalah. Presiden betina apa? Liwat tol. Ngisore tol banyak orang yang tidak mau. Dan itu ya tetangganya wong bedino tetanggane istana. Tapi secara syariat tidak bisa, yang paling salah adalah keluarganya. Karena secara syariat ada aturan main. Nggih. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mauludlah itu ya siapa yang diberi kelahiran, itu yang harus paling bertanggung. Ini penting kula aturaken karena sekarang teori modern itu menabrak teori kerabat. Orang tuh lebih seneng mengunsurkan itu kaya dengan miskin. Itu kayak teori zaman PKI. PKI itu kalau melihat orang kaya itu jenis borjuis penghisap. Dia memanfaatkan psikologi wong melarat jenis kaum proletar, kaum miskin, kaum buruh. Kaum buruh ditempatkan terhormat, kaum kaya dikatakan borjuis penghisap. Sehingga teori PKI adalah di mana wong melarat sebuah gedeng wong juga. Mereka lupa bahwa untuk menjadi miskin beneran itu sebetulnya karena banyak aturan syariat yang dilanggar. Saya itu pernah penelitian di Jakarta, di Jogja, di kota-kota besar. Hampir semua kemiskinan yang fatal itu karena silaturahim yang hilang. Ya, saya berani bertaruh di depan Allah. Saya ngomong ini di depan Tuhan. Dan saya bertanggung jawab sampai nanti di akhirat. Hampir semua kemiskinan itu karena menabrak hak silaturahim. Kamu jangan mengartikan silaturahim kayak wong lugu-lugu. Silaturahimmu misanan didolani, pernah Pak D didolani ditutup, pernah Pak Lek, hanya itu. Silaturahim yang paling wajib adalah ya yang wajib kayak hubungan makan itu, yang pokok-pokok itu. Misalnya begini, sampean cek saja di Jakarta. Orang kok tidak miskin itu gimana? Mesti dimulai dari qatur rahim. Mesti itu, tidak mungkin, mesti. Sebab itu Kanjeng Nabi nak ngendikan masalah rahim itu ar-rahim mu'allaqatun fil arsi. Yaqulu ya Rabbi silni ma. Saya sambung sama orang wa asilu man asiluka, itu banyak di hati-hati sahabat. Biasanya kan begini, seperti di Jakarta. Wong ning omah kecewa mbek bapake, mbek mboke, mbek Pak Dene, Pak Like pokoke kecewa. Duwe kenalan ning Jakarta, ya sekedar kenalan kanca zaman SMA atau kanca ning gerdu apa kanca ning dalan. Kecewa pleng minggat ning Jakarta. Jadi awalnya ke Jakarta nuruti hati gelo. Sembar wong tuane, mbok dulure, mbok sanake, mbok de perkara nek disepleng ning Jakarta, ning Batam. Sing dituju itu hanya seorang kenalan, paham ya? Seorang sak loyal-loyale kanca kenalan nek mestine dek loyal wong tuane. Pleng ning kono kenalan. Nah, di sana dicarikan pekerjaan karena ndak punya SDM, ndak dapat pekerjaan. Akhir melok Temangsang isore jembatan, ning Kali Adem, mbah ning Kramat Tungkak, ning ndi pokoke Temangsang ning Jakarta. Ini wong Temangsang kadang dia ketemu mbek cewek NTT mbok Batam wis ketemu. Oh jenenge wong mutung kawin ya ora kandha wong tuane, kuwi enak kawin. Iku enak apa? Bisa wae kumpul kebo. Bisa dibayangkan wong Bojonegoro untuk wong Riau, wong Rembang untuk wong NTT. Kawine ora atas nama keluarga, ndekne mutung mbek keluarga. Sing wedok ya faktor mutung, sing lanang faktor mutung. Wis kawin. Kok kawin ora kawin, pokoke akhire dia anak. Duwe anak namanya orang rumah tangga itu kan rawan masalah. Dasar wong pedotan kabeh. Bareng ono masalah kita asline pedotan, sitok minggat pleng, sitok minggat. Akhirnya anaknya yang jadi anak jalan. Lu miskin kayak ini setelah miskin memang kita kasihan. Secara syariat setelah nyatanya miskin kita kasihan. Tapi jangan salahkan agama bahwa mereka untuk jadi miskin kayak itu tentu ada proses syariat yang dilanggar. Itu membuktikan bahwa syariat itu mestinya mensejahterakan. Andai kan kita kawin secara normal dengan seizin keluarga, andai kan kita mencari pekerjaan normal, tidak nurusi mutung, mungkin hasilnya tidak sefatal itu. Kalaupun kita miskin tidak sefatal itu. Sudah keluarga mangkel mergo lungane minggat, negara ya mangkel mergo dianggap penghuni liar ning trotoar ning tol. Masyarakat Jakarta Betawi mangkele ya ora karuan. Mergo gara-gara dia pendatang tidak mengindahkan etika setempat. Aku nang Betawi asli, nak maksudno pendatang tak ngamek, wong kula gadah santri tiyang Betawi kata. Wis Gus, muga-muga pendatang kere kabeh.
Saya itu banyak kenal orang Jogja, orang Jakarta asli. Rata-rata dengan pendatang nggak seneng. Karena ciri utama pendatang itu nggak mengindahkan etika yang sudah berjalan di masyarakat situ. Paham ya? Karena dia mentang-mentang pendatang. Anak-anak yang pacaran di Jogja, di Jakarta atas nama mahasiswa dan mahasiswi itu orang-orang yang kalau di kampungnya tidak berani pacaran. Karena di kampung ada etika lanang wedok gonjekan teman-teman rapan. Maghrib metu rapan. Tapi karena dia di daerah orang, enak aja maghrib pacaran. Kadang padahal mahasiswa Universitas Islam, kadang kok sarjana Islam. Itu artinya apa? Masyarakat setempat situ sebenarnya punya etika maghrib oleh pacaran misalnya. Tapi karena dia pendatang, enak saja melang. Cara Jawa nih mergo ora disawang tong. Berarti berapa pelanggaran yang dilakukan pendatang? Sudah lungane minggat, engkau neng daerah tertuju juga moralnya seenaknya. Bagi negara juga problem karena dia hidup di tempat-tempat umum. Coba gara-gara orang-orang begini itu negara rugi miliaran. Sampeyan kok tangklet, kok sakit Gus wong gone nganggur nganti rugi miliaran. Negara gara-gara ada kasus kayak begini akhirnya nggawe Satpol PP, mbayari Satpol PP se-Indonesia itu miliaran. Gara-gara ana kasus ini kan negara akhirnya mengeluarkan ongkos Satpol apa? Bareng ngono kecekel dikembalikan ke daerah asal. Kowe ku entek miliaran nyangoni meneh. Lah kok wong bingung toh balik meneh, lah repot toh. Misalnya sing wis diusir ke Jakarta, balik ning Surabaya. Sing keusir ke Surabaya balik pusing negara. Saya bukan anti orang yang demikian enggak. Kita support. Setelah mereka kenyataannya miskin kita support, kita beri semangat, kita beri harapan. Tapi inti dari syariat bahwa silaturahim penting itu tetap penting. Cuma silaturahim dalam konteks modern itu kita artikan sowan Pak Lek, Pak Denyujem enggak, silaturahim itu lebih dari itu. Bahwa hubungan rahim itu akan mensejahterakan. Ya sampai kita ke Jakarta mergo muto, nanti di Jakarta ketemu kenalan. Kan lucu ya, kita kecewa sama orang tua, bela-bela nih minggat demi mau sebuah kenalan ning kono ya kerjaane ra tetap. Akhirnya temangsang ning Jakarta, temangsang ning Jogja. Saya tuh teman akrab ya, sama direktur anak hilang di Jogja itu kebetulan teman akrab saya. Hampir anak-anak jalanan di Jogja itu kasusnya kayak itu. Bapake wong NTT, mboke wong Pekalongan, dan mboke wong Indramayu, bapake wong Batam. Wawen ya pelang-pelang wae anak kawin. Dari ku ndek anak loro pegatan mbok padha ilange, takoki sing mantan bojone. Lah sekarang suami kemana? Ndak tahu, pergi juga gak bilang. Ora repot. Anake ditakoki, "Bapakmu mana?" Kayak kecilnya sih saya pernah tahu itu, tapi entah sekarang kemana. Ada wong dalanan, terus diceblokno nang Yogya, diceblokno teng Jakarta. Akhirnya melahirkan banyak pengamen, banyak kriminalitas, banyak tempat-tempat yang masih. Makanya kalau bilang ya bahwa teori Quran tentang dzil qurba atau dzil qoroba itu harus kita tegakkan. Bahwa sesuatu yang ada unsur kerabat itu harus kita tegakkan. Nah, caranya gimana? Itu tadi kita memperkuat standar minimal berkeluarga, minimal kawin itu diketahui. Misalnya dalam era modern di sini wong tua itu abot, atau kadang wong tua ora berkenan, minimal diketahui bahwa kita kawin dengan si A, kita kawin dengan si B, ini minimal keluarga tahu. Dari tahu ini kan kita lumayan, artinya bisa diakses. Kalau saat ini sakit apa? Diakses. Tapi kalau sudah tidak tahu ini repot. Nah, bangsa Indonesia itu diributkan oleh orang-orang ini, orang-orang yang nggak jelas ini. Kemudian menjadi beban negara, beban masyarakat. Ya kayak gembel-gembel di Jakarta, di Surabaya ini. Masyarakat setempat gerutu. Lah udah gerutu seperti ini. Misalnya dekat Masjid Istiqlal, dekat Masjid Kemayoran Surabaya. Masyarakat setempat waya maghrib do macak santri kepengen sholat. Ngomong pendatang enak aja nyabu di pinggir jalan. Dia tidak merasa perlu kena etika, kan gak sungkan tuh orang kenal. Sudah menjadi beban negara, yang menjadi problem masyarakat setempat. Coba kalau sampean nggak percaya, lihat TV Sidul. Orang Betawi itu kayak gitu religiusnya. Wong ra salat enak mlebu wong salam. Assalamualaikum. Saking religiusnya masyarakat Budi Betawi. Mereka punya acara dibaan, acara nyekar di kuburan.
Sekarang bandingkan dengan pendatang Jakarta. Masyarakat Betawi asli ya kayak yang digambarkan Sidul itu. Gara-gara pendatang Jakarta coba kemarin kayak Rembug Betawi. Rembug Betawi itu masyarakat Betawi yang masih asli, punya organisasi. Termasuk proyeknya apa? Ngusir Inul, ngusir penyanyi-penyanyi yang dianggap mengkotori Jakarta. Itu bukti bahwa pola pikir orang Betawi itu religius, Pak. Bayangkan kalau sama Inul begitu kayak apa dengan PSK yang berkeliaran di Jakarta. Artinya orang yang melanggar aturan syariat itu ya melanggar, menjadi beban negara, menjadi beban masyarakat. Sudah gitu mau pulang kampung tidak mungkin karena berangkatnya minggat. Lah iku balik teng silaturahim. Berangkatnya nuruti minggat, nuruti emosi. Utang palik era oleh, wis ra palik-palikan. Lah kok palike wis ra ponak-ponak. Nah. Sampai wong tuane iki ngoten. Wis anak ngono, wis ra anak-anakan, wis gak mbok-mbokan. Mesti semua itu kasusnya karena qatur rahim. Saya itu peneliti, saya itu meneliti itu bertahun-tahun. Fenomenanya mesti begitu. Fenomenanya mesti dimulai dari qatur rahim. Sebab itu Rasulullah itu begitu memuji yang namanya silaturahim. Cuma silaturahim di zaman akhir mau diartekno dolan grudak-gruduk niku mboten seneng. Kula nganti kiamat ra seneng. Niku ngel-ngelo wong jenenge ora silaturahim bulat niku jenenge. Wong nganggur-nganggur niku senengane nganggur ketemu wong ndak begitu maksudnya itu. Terus ini kalau tekanakan bahwa semua kriminalitas atau semua problem-problem sosial itu dimulai dari qatur. Sehingga ada hadis sahih, innar rahim mu'allaqatun fil arsy. Aqulu ya rabbi silman yasiluni waqta man qata'ani. Ya Allah, rahim, unsur rahim itu ada di aras. Selalu berdoa, ya Allah, siapa yang menyambung saya jenengan sambung, yang memutus saya jenengan putus. Sampai Nabi ngendikan silaturahim tazidu fil umri. Orang yang sering silaturahim itu umurnya tambah. Sebagian riwayat wa tazidu fil rizki, juga nambah napa? Rezeki. Cuma jangan artikan silaturahim model kampungan, modelan grudak-gruduk boten. Coba andai kan kita hidup di kampung, misalnya di kampung sini di Sentul. Karena silaturahimnya baik, minimal pernah ponaan ndak minggat, pernah pakde ndak minggat, pernah paklek ndak minggat. Dari kekuatan tidak minggat ini tuh sudah terhimpun satu komunitas keluarga, meskipun nggak harus rukun-rukun amat nih. Tapi dari kumpul saja terhimpun satu kekuatan yang bisa bikin komunitas pekerjaan, komunitas kelan, komunitas ras. Tapi kalau terjerai-berai, pernah ponaan minggat ning Batam, boh. Barang mulai setahun pisan mulai lagi saya imam ganti. Buka Pak De Jakarta, lah wingi ning dia setahun. Pertama teng Jakarta, badan niku teng Batam, niki badhe dijak teng Malaysia. Waduh. Pak Dene ora ora alamate. Lagi melok sapa? Kenalan wong kabare wong NTT, wong NTB, wong ketemune ning pabrik. Bareng ngono nggawa cah wedok. Bocah wis ora roh sopan santun. Bocah ndi ora jel. Terus berarti periode ponaan isih konangan jenenge sapa? Mergo pancen tanggam, ponaan tepakan tanggam. Periode anake ponaan wis gak roh piye untuk wong NTT, NTB. Bareng dikawin, ora dikawin silang. Engko mbok teko cerita mbek Pak De, aku duwe anak loro Pak De. Mbok anakmu lha ponaan sing loro iki wong raine piye? Ora. Kayak apa kesulitan sebuah keluarga kalau sudah ngadepi fenomena yang centang perenang kayak ini sudah kacau balau itu. Yang ngono SBC kan mikir. Bener SBC sampai ngantor liwat tol ber padahal ngisore tol ya wong kelaparan. Diurusi ya pusing kenapa? Paling nelpon menteri pekerjaan umum Satpol PP kerahno. Akhirnya bedina delok berita TV Satpol PP go bego. Bu dina ngrubah kok gak entek-entek, zaman pikir hebatnya wong nekat ya. Kula mulai cilik zaman Pak Harto, nggih, sampai era Gus Dur, era Habibie, Megawati sampai SBY. Ora bedina ana kabar penggusuran, lho kok ora entek-entek. Saking banyaknya jumlah orang enggak jel. Mana tiap blok TV, jarak mesti ana berita apa? Penggusuran. Penghuni li. Iya. Itu orang entek-entek nganti saiki. Padahal negara sudah bikin Satpol PP se Indonesia. Jakarta tok nganti saiki ora entek.
Lah misalnya Satpol PP diarahno ning Kramat Raya ning mbok jebulin Jakarta Selatan ngono meneh. Jakarta Selatan digusur Ciledug ngono meneh. Terus. Entekno bego. Nah terus antiknya Quran ayat ini ditutup wala tubadzir tabdzira. Bahwa Anda dalam menyantuni keluarga itu jangan melakukan tabdzir. Jadi kalau nate maca teng hadis sahih, harusnya dalam keluarga itu sederhana karena ngendikane Nabi ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus naini yakfi arba'atan. Jatah rezekinya orang satu itu normalnya nyukupi orang dua. Jatah rezekinya orang dua normalnya nyukupi orang empat. Saya itu bisa merasakan sekali. Zaman kula mondok melarat, zaman kula merantau ning Yogyakarta Mrambat. Niku merasakan sekali. Misalnya saya karena keceluk Gus, keceluk dianggap iso ngaji, sering untuk salam templek misalnya. Santri karena orang terkenal ngalim, tentu rantut salam templek. Misalnya begitu. Tapi gara-gara satu orang sing untuk salam templek saja, itu iso nguripi santri di sekeliling. Begitu juga pabrik, karena dia sarjana, dia kaya, tentu punya pabrik. Karena punya pabrik bisa mempekerjakan orang 10 sampai 20. Yang bisa kerja ini kemudian kembali ke keluarganya, karena dia bisa kerja, menghidupi yang tidak kerja. Itu teorinya Nabi. Ta'amul wahid yakfi isnain. Wa ta'amus naini yakfi arba'atan. Artinya sebetulnya begitu mudah untuk merecovery ya, untuk menjembatani sebuah keluarga yang besar itu sebetulnya begitu mudah. Karena jatah rezekinya orang satu bisa dipakai orang dua bisa 4 dan seterusnya. Tapi kemudian menjadi tidak mudah saat orang melakukan tabdzir. Misalnya kados kula, misalnya gaji kula 2 juta misalnya, atau 1 juta. Kalau saya tidak tabdzir, misalnya HP ya merek seadanya, TV ya merek seadanya, pokoknya asal TV. Ya akhirnya kan bisa ngerumat mungkin santri atau keluarga. Coba kalau saya tabdzir misalnya, bayaran 2 juta wae TV ini merek terkini, HP ini ya merek terkini, antena TV ini ya merek terkini. Ya serang arah iso ngrumat keluarga ini, mesti kurang emin terus. Berarti menjadi sirinya, menjadi hikmah bahwa kekurangan itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Baha di channel Gus Baha. Semoga kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.